나 노아 좋아해요. 그에게 제발 노아한테 하지 말래요. 재찬이 아마 지금쯤 도착했을 거야. Semua berkas di kepolisian Hakcheon diperiksa. Jae-chan masuk ke kantor polisi dan berkata ingin menyerahkan diri terkait kasus Om Ji. 제가 죽였어요. Deok-chan meminta maaf pada Do-ha karena membiarkan Jae-chan sembunyi di rumahnya. Do-ha bertanya, sudah berapa lama kau tahu? Deok-chan menjawab ia sudah membujuk Jae-chan untuk menyerahkan diri. Deok-chan tidak ingin Do-ha dicurigai lagi. Itu sebabnya ia membujuk Jae-chan. Do-ha bertanya, kenapa kau tidak melakukan apapun selama ini? Kau melihatku hidup bersembunyi setelah dijebak sebagai pembunuh. Sekarang kau membujuknya. Deok-chan berkata Jae-chan pernah bertanya padanya, siapa yang akan ia selamatkan lebih dahulu jika kau dan Jae-chan tenggelam? Aku tidak menjawabnya saat itu, tapi aku akan menyelamatkanmu. Aku sudah lama memikirkan ini sebelum menyimpulkan. Ini tidak mudah bagiku. Dia adikku. 숨긴 건 진짜 미안하다. Kepala polisi Yeonso memberitahukan bahwa pelaku kasus pembunuhan Pantai Hakcheon menyerahkan diri. Kantor polisi Hakcheon tidak bisa menangani kasus ini karena penyelidikan akibat skandal korupsi. Dan kasus ini akan dipindahkan ke kantor polisi Yeonso. Om Ho melihat berita tentang pelaku yang membunuh Om Ji. Do-ha berkata pada Sol-hee ia merasa aneh. Pelakunya sudah diidentifikasi, tapi ia masih merasa gelisah. Fakta bahwa Om Ji dibunuh dan pelakunya adalah orang yang dekat denganku terasa salah. Apa aku sungguh bebas dari kematiannya? Dia meninggal dengan tragis. 언제 행복해요? Kau menderita karena merasa bertanggung jawab, tapi kau masih kesulitan meski pelaku sebenarnya sudah tertangkap. 도아 씨는 언제 행복하냐고요? Jadikan ini hari terakhir kau merasa sengsara. Sol-hee kembali membuka kafenya. Ternyata Cassandra dan Ji-hoon sudah ada di dalam dan memberi selamat karena Do-ha bebas dari tuduhan pelaku pembunuhan di Hakcheon. Cassandra berkata kita menerima kasus VIP yang siap Sol-hee tangani. 그래. Pemilik toko roti datang dan memberi selamat pada Sol-hee. Ia ingin mengadakan pesta untuk Do-ha. Cassandra langsung berkata Sol-hee punya kasus VIP. Sol-hee langsung menerima ajakan pemilik toko roti. Sol-hee berkata itu lebih penting sekarang daripada kasus VIP itu. Anggota dewan berkata ternyata pelaku sebenarnya bukanlah putramu. Ibu Do-ha menjawab aku selalu memberitahu bahwa putraku bukanlah pelakunya. Ibu Do-ha berkata putraku tidak bersalah. Aku tidak tahu kenapa aku dihukum. Anggota dewan berkata kau yang berpikir putramu bersalah. Padahal tidak. Itu sebabnya kau menyuap detektif itu. Do-ha datang menemui ibunya. Ibu Do-ha berkata kenapa kau membuat ibu bingung? Kenapa awalnya kau bilang membunuhnya? Seharusnya kau memperjelas jika bukan kau pelakunya. Do-ha menjawab ibu tidak mendengarkan atau percaya padaku. Ibu Do-ha berkata saat itu mengingat semua situasinya, wajar jika berasumsi kau membunuhnya. Sol-hee mengajak Do-ha untuk datang ke klub jazz. Ternyata semua yang mengenal Do-ha di Yeonso menyiapkan pesta untuknya karena Do-ha sudah bebas dari tuduhan. Do-ha datang menemui Deok-chan. Do-ha bertanya kapan kali pertama kau tahu bahwa Jae-chan pembunuhnya. Deok-chan menjawab tidak lama setelah Om Ji ditemukan. 미안하다. Kau masih tidak percaya padaku? Jika sikapmu sama seperti yang lain, itu akan sangat sulit bagiku. Meski ini mungkin bukan apa-apa dibandingkan apa yang harus kau lalui. 그래, 알겠어. Pengacara istri Deok-chan menghubungi Deok-chan. Deok-chan menjawab ia sedang dalam proses bercerai. Do-ha menjawab mendadak sekali. Deok-chan berkata itu terjadi begitu saja. Kurasa benar kemalangan tidak pernah datang sendirian. Ia tidak mau perusahaan terjerat dalam kemalangan ini. Do-ha bertanya apa ada yang bisa ia bantu. Aku sudah menulis beberapa lagu. Deok-chan berkata perusahaan akan mengadakan upacara proklamasi visi pada hari Jumat. Akan menyenangkan jika menunjukkan bahwa hubungan kita masih baik. Bisakah kau hadir di upacara itu? Jae-chan diinterogasi oleh Kang Min. Kang Min berkata ini adalah cincin yang menjadi bukti. Jae-chan menjawab ya, aku melepasnya dari jarinya setelah membunuhnya. Kang Min berkata kau memesan cincin seperti miliknya untuk dipakai sendiri. 왜 그랬어요? Jae-chan menjawab Om Ji tidak pernah melepas cincin pasangan yang dia dapat dari Seonju. Pada hari dia melepasnya akan menjadi hari aku menyatakan perasaanku. Namun hari itu tidak pernah datang. Lalu aku sadar bahwa aku bisa membeli cincin yang sama dengannya. Aku merasa seperti pacarnya. Kang Min bertanya lalu kenapa kau membunuhnya? Jae-chan menjawab itu kecelakaan. Aku menemukan Om Ji sendirian di pantai. Jae-chan menyeret Om Ji ke hutan dan meminta Om Ji untuk berkencan dengannya. Om Ji menolak Jae-chan hingga membuat Jae-chan mendorong Om Ji karena marah. Om Ji terjatuh dan kepala Om Ji pun berdarah. Lalu Jae-chan berpura-pura menonton pertandingan bola di pub dengan kakaknya.
dan mengirim pesan kepada Om Ho dari ponsel Om Ji yang menyatakan ia lebih baik mati. Malam itu, ia mengubur jasad Om Ji. Kami bertanya apa yang kau lakukan dengan pakaian dan barang-barangnya. Jae-chan menjawab ia meninggalkan sepatu Om Ji di pantai dan membuang pakaiannya ke laut. Kami menemukan perbedaan pernyataan Jae-chan. Ia merasa aneh dengan pernyataan itu. Kang Min menemui Sohee. Kang Min berkata Jae-chan tidak sejujur itu. Sohee berkata bukankah dia menyerahkan diri? Kang Min menjawab beberapa orang melakukannya sebagai bagian dari rencana. Tidak semua orang menyerah dengan niat jujur. Sohee berkata mungkinkah ada motif tersembunyi? Kang Min berkata sebelumnya dia dan kakaknya memilih menjadi alibi untuk Do-ha. Bukankah itu aneh? Kenapa dia melakukannya padahal dia pembunuhnya selama ini? Sohee berkata mungkin dia melakukannya demi Deok-chan. Karena Deok-chan sangat peduli pada Do-ha. Jae-chan mengaku karena Deok-chan meyakinkannya. Kang Min bertanya dia menyuruh adiknya menyerahkan diri untuk membantu temannya. Kang Min berkata pasti ada alasan lain. Ia meminta bantuan Sohee. Kang Min curiga pada Deok-chan, tapi ia tidak punya bukti yang kuat. Sohee menjawab ia akan bicara dengan Jae-chan besok. Do-ha datang ke upacara itu. Shaon melihat Do-ha dan merasa senang dengan kehadiran Do-ha. Sohee datang ke kantor polisi Yonso sesuai permintaan Kang Min. Kang Min berkata waktu Sohee hanya 30 menit. Bahkan jika pembunuhnya ternyata Deok-chan, yang kita butuhkan adalah bukti fisik. Sohee menemui Jae-chan. Ia berkata Deok-chan mengirimnya ke sini. Sohee berkata ia punya hubungan dekat dengan Deok-chan berkat Do-ha. 진짜요? Dia ingin aku menyampaikan pesan bahwa rencananya kacau. Jae-chan bertanya apa yang dia rencanakan. Sohee menjawab dia mengadakan acara besar untuk memperbaiki kerusakan yang kau sebabkan pada perusahaan. Dan Do-ha pergi ke sana karena permintaan Deok-chan. Jae-chan mengira hubungan Deok-chan dan Do-ha tidak baik karena pacarnya dibunuh oleh adik temannya. Deok-chan memberi kata sambutan di upacara itu. Sohee berkata cincin itu diberikan oleh kakakmu. Jae-chan menjawab itu tidak benar. Sohee berkata kau tidak perlu berbohong padaku. Jae-chan berkata tadi kau bilang rencananya kacau. Bagian mana dari dua rencana yang kau bicarakan? Sohee tidak bisa menjawab pertanyaan Jae-chan. Jae-chan berkata aku hampir tertipu. Sohee berkata jika Do-ha dan aku berdua tenggelam, aku yakin kau akan menyelamatkan Kip Do-ha. Sejujurnya jawaban Deok-chan adalah ya itu benar. Deok-chan hanya menyelamatkan Do-ha. Apa kau masih tidak sadar? Kau dikurung di sini sendirian. Jae-chan menjawab itu tidak benar. Aku akan segera pergi. Sohee berkata bukti tambahan untuk membuktikan kau bersalah telah ditemukan. Jae-chan bertanya apa yang mereka temukan. Sohee menjawab aku tidak bisa memberitahumu. Bagaimana bisa ada bukti jika aku bukan pelakunya? Itu milik kakakku. Ia bergegas ke kantor J Entertainment. Sohee bertanya apa yang membuatmu percaya pada Deok-chan. Sebelum terlibat dalam masalah sebesar ini, kau seharusnya menyiapkan pengaman seperti kelemahannya. Jae-chan menjawab ia punya satu. Deok-chan memberikan cincin Om Ji pada Jae-chan dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri ke polisi. 최영지 죽인 거 나야. Ia ingin menyerahkan diri sekarang juga. Tapi jika ia melakukannya, hidup kita berdua akan berakhir. Jae-chan terkejut dengan pengakuan kakaknya. Tapi kenapa kau tiba-tiba ingin menyerahkan diri? Lagi pula tidak ada yang tahu. Deok-chan menjawab setelah melakukan itu pada Om Ji, ia tidak pernah merasa tenang. Cincin itu membuatnya bisa menyerahkan diri kapan saja. Jadi itu menenangkan pikirannya dan membuatnya merasa bukan orang yang terlalu buruk. Jae-chan berkata, kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Kau membuatku takut. Deok-chan berkata akan memberi segalanya pada Jae-chan. Jadi ulurlah waktu untuknya. Jae-chan bertanya bagaimana caranya. Apa kau ingin aku dipenjara menggantikanmu? Deok-chan menjawab cincin ini tidak bisa diterima. Kau tidak akan menyatakan bersalah. Jae-chan bertanya apa kau punya bukti lain? Jae-chan memberitahukan Sohee bukti itu ada di kantor Deok-chan. Deok-chan berterima kasih pada semua orang yang bekerja dengannya. Ia akan menyimpan kenangan indah itu bersamanya dan mundur dari jabatannya. Sohee menghubungi Do-ha. Do-ha ingin mengangkatnya tapi tidak jadi karena ada yang mau dikatakan lagi oleh Deok-chan. Deok-chan menyambut CEO berikutnya yang akan memimpin J Entertainment. Deok-chan manggil nama Do-ha. Do-ha berkata hanya pandai membuat musik. Aku hanya akan membantumu di sisimu dan mari bekerja keras lagi seperti 4 tahun lalu. Tetaplah menjadi CEO J Entertainment. Sohee masuk ke kantor Deok-chan dengan ID card Jae-chan. Sohee mencari-cari di mana bukti itu disembunyikan. Deok-chan berkata kita membangun perusahaan ini bersama. Ini bukan perusahaanku, ini milik kita. Kuharap kau mau bertanggung jawab atas perusahaan ini. Ini adalah permintaan terakhirku.
Doha bertanya, apa maksudmu? Dekcan menjawab, aku hanya ingin istirahat. Aku tidak pernah beristirahat dengan baik karena pekerjaan. Sohee menghubungi Kang Min. Ia berkata tidak tahu di mana bukti itu disimpan. Kang Min berkata untuk mencari di brankas samping meja. Sohee menemukan brankas tapi ia tidak bisa membukanya karena membutuhkan kata sandi. Sohee menghubungi Doha. Ia bertanya pada Doha kata sandi yang sering dipakai Dekcan. Doha tidak mengerti maksud Sohee. Sohee berkata sedang berada di kantor Dekcan. Ada bukti di brankasnya, tapi aku tidak bisa membukanya karena tidak tahu kode aksesnya. Doha kembali bertanya pada Sohee apa yang terjadi. Sohee menjawab pelaku sebenarnya yang membunuh Om Ji adalah Dekcan. Doha terkejut mendengar perkataan Sohee. Sohee kembali mencari tahu kata sandi brankas itu lewat dokumen-dokumen yang ada di kantor Dekcan. Sohee menemukan foto Doha dan Dekcan yang merayakan hari ulang tahun Doha. Seseorang yang menghadapi cinta tidak berbalas, ternyata itu adalah Doha, bukanlah Om Ji. Dekcan datang ke kantornya. Ia membuka brankasnya. Kata sandi brankas itu adalah hari ulang tahun Doha. Dekcan terkejut karena isi dalam brankas itu tidak ada. Sohee sudah mengambil bukti yang ada di dalam brankas itu. Dekcan meminta bukti itu pada Sohee. Sohee kabur dengan membawa bukti itu. Dekcan berkata ia akan menyerahkan diri. Aku sudah merencanakannya sejak awal, tapi aku terus menundanya dan akhirnya aku berada di sini. Sohee berkata alasanmu menundanya adalah karena Doha kan? Om Ji pernah menyuruh Dekcan untuk berhenti menyukai Seungju. 나 도하 좋아해요. 그에게 제발 노아한테 하지 말아요. Doha mendengar semuanya. Doha bertanya, itukah alasanmu berada di sisiku selama ini? Dekcan tidak bisa menjawab pertanyaan Doha. Doha kembali bertanya, itukah alasanmu membunuh? Dekcan tidak bisa menjelaskan semuanya pada Doha. Ia pun keluar dari kantornya. Di luar sudah ada Kang Min dan polisi. Kang Min berkata pada Dekcan untuk ikut kami ke kantor polisi sekarang. Sohee dan Doha juga ikut keluar. Kang Min berkata pada rekan polisi untuk membawa Dekcan. Sohee memberikan bukti itu pada Kang Min. Dekcan menunjuk polisi itu dan kabur dengan mobil. Mereka pun langsung mengejar Dekcan. Dekcan mengeraskan suara tape dan melepaskan sabuk pengaman. Ia pun menambah kecepatan mobilnya. Dekcan bersiap-siap untuk bunuh diri. Mereka melihat Dekcan yang sengaja menabrakkan dirinya. Kami mencoba memberikan pertolongan pertama untuk Dekcan. Tiba-tiba mobil meledak dan terjadi sesuatu pada pendengaran Sohee. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.